Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin 11 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai 11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Rosa Oktaviani dari Paroki Santa Odilia Citraraya, Tangerang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika salah satu anggota keluarga ada yang menderita sakit keras dan ada gejala akan segera dipanggil Tuhan atau meninggal dunia, pada umumnya saudara-saudarinya mulai mempersiapkan apa-apa yang perlu untuk pemakamannya. Bahkan pada masa kini juga, ada orang yang telah mempersiapkan tempat atau lahan makam untuk diri sendiri atau anggota keluarganya. Persiapan jika sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Pada umumnya orang mau atau siap sedia membayar mahal apa-apa yang dibutuhkan untuk pemakaman. Bahkan sanak saudara atau kenalan dengan spontan dan tanpa diundang mempersembahkan sebagian kekayaannya demi persiapan pemakaman. Begitulah kiranya yang dilakukan oleh Maria, yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Marilah kita meneladan Maria, mempersembahkan apa yang sangat berharga atau bernilai kepada Tuhan di hari-hari
menjelang mengenang wafat dan kebangkitan Yesus. Yang paling berharga atau bernilai dari diri kita kiranya adalah hati kita. Maka marilah kita arahkan dan persembahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar hati kita dikuasainya dan dapat meneladan hati Tuhan yang antara lain membiarkan Maria untuk mengungkapkan kasih kepadanya. Mempersembahkan atau mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan berarti secara konkret mengarahkan hati kepada sesama dan saudara-saudari kita tanpa pandang bulu. Lebih-lebih dan terutama mereka yang sedang kena musibah atau menderita, lemah lesu, dan tidak bergairah, atau mereka yang dalam ketakutan menghadapi kematian. Jika secara konkret kita tidak dapat mendatangi, menyapa, dan memberi sesuatu kepada mereka, marilah kita doakan mereka, mengarahkan hati kepada Tuhan dengan berdoa. Dalam kitab Yesaya bab 42 ayat 6-7, masing-masing dari kita dipanggil oleh Tuhan untuk maksud penyelamatan, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, membuka mata orang buta, dan membebaskan orang dari kegelapan. Orang-orang yang buta hatinya serta hidup dalam kegelapan, kiranya masih cukup banyak mengingat dan memperhatikan terjadinya aneka kerusuhan, permusuhan, pembunuhan, balas dendam, kebencian dalam hidup sehari-hari. Kita dipanggil menjadi terang, artinya kehadiran dan sepak terjang kita dimanapun dan kapanpun diharapkan dapat membuka hati orang dan mengajak mereka untuk hidup dalam terang, jujur, dan transparan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa atau sesama manusia, antara lain dengan hidup dan bertindak jujur. Memang ada rumor, jujur hancur. Tentu saja yang hancur adalah tubuh atau fisik kita. Namun, hati, akal budi, dan jiwa kita semakin murni, semakin dekat dengan Tuhan, semakin suci, semakin mengarahkan atau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Semoga dengan Injil hari ini iman kita semakin diteguhkan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.